Tafsir surat Tur, tafsir surat At-Tur. Surat At-Tur itu termasuk Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi masih di periode sebelum hijrah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Juhri, dari Jubair bin Mut'in, dari bapaknya, Sami itu Nabi ya, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaktu membaca Nabi fil maghribi pada surat maghrib bitur dengan surat At-Tur. Ini biasa dijadikan sebagai bacaan pada sholat maghrib oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu diriwayatkan juga dari jalan Imam Bukhari. Jadi hadis sahih. Kita lihat rangkaian ayat 1 sampai 16. Wattur itu semuanya sumpah Allah. Watturi. Kita lihat saja dari bentuknya itu watturi, dibacanya turi, tidak boleh watturu atau watturo. Karena sumpah itu harus selalu dibaca di dikhofatkan. Di sini ciri khofatnya itu kasroh. Watturi demi tur. Di sini yang maksud adalah gunung gitu, atau bukit, bisa juga Tursina atau yang ada di Gunung Sinai yang waktu itu Nabi Musa alaihissalam pernah berjumpa dengan yuksibu ta'ala bi makhlukati. Selalu kalau Allah itu sumpah dengan makhluknya. Dan seterusnya juga ini sumpah Allah. Wa kitabin itu juga sumpah Allah. Wal baitil ma'mur itu juga sumpah Allah. Wa saqil mar'u wal bahri itu juga sumpah Allah. Jadi ada 5 sumpah di sini. Sumpah Allah semuanya dengan makhluk. Sehingga nanti sebaliknya kalau kita bersumpah, makhluk harus selalu atas nama Allah. Tidak boleh atas nama makhluk. Demi Allah itu semuanya. Dalam bahasa Arab, wallahi, Allahi, billahi. Dalam bahasa kita semuanya demi Allah. Itu adalah pernyataan kata-kata sumpah yang harus diucapkan. Tentu sumpah itu memiliki arti bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki makna yang demikian dalam. Seperti kita juga sumpah kan tidak boleh sembarangan. Setiap ucapan menggunakan sumpah. Dalam keadaan-keadaan sakral saja. Marilah kita bersumpah. Dalam hal-hal yang tidak sakral, tidak perlu. Sumpah karena apa? Sumpah itu nanti ada konsekuensi. Kalau kita melanggar sumpah, harus ada kifaratnya. Kifarat sumpah itu. Tidak sembarangan sumpah itu. Nah demikian juga kalau Allah bersumpah pasti benarnya. Demi Gunung Tur. Bahwa kitab Mastur dan juga kitab yang tertulis tadi. Birok Mansur di lembaran yang terbuka. Wal Baitil Ma'mur dan demi Baitil Ma'mur. Resakil Marfu dan demi atap yang ditinggikan. Wal Bahril Masjur dan demi laut yang dipanaskan. Inna azab rabbika lawaqi, semuanya siksa Tuhanmu itu pasti akan datang. Nah, di sini wa annahu la nabiya, tidak bisa ada seorang pun yang bisa menghalangi kalau Allah telah menurunkan siksanya. Faturuhu al-jabalu alladhi yakunu fi ashjaru. Nah, sedangkan yang maksud dengan tur di situ adalah sebuah bukit atau gunung yang di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan. Ashjarun, ada pohon-pohonan. Bismillah kallamallahu alaihi Musa. Seumpama bagaimana di tempat itu Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa arsala minhu Isa. Dan juga di daerah itu Allah juga telah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Wa malam yakun fi syajarun la yusamma turan. Sedangkan kalau bukit yang tidak memiliki pohon-pohonan tidak dinamakan tur. Jadi bisa dikatakan tur di sini pengertiannya itu adalah gunung yang berpohon-pohonan. Walaupun itu nama generik, tapi bisa juga menjadi nama diri itu jika dikaitkan dengan Bukit Tursina. Sinai. Tapi menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah setiap gunung yang memiliki pohon-pohonan itu adalah disebut tur. Nah, kalau di Indonesia semuanya berpohon kan. Kalau di Timur Tengah tidak mesti berpohon, batu-batu saja. Nah, yang memiliki pohon-pohonan itulah yang dikatakan sebagai tur. Bahwa kita mastur dan juga demi kitab yang tertulis. Nah, yang maksud di sini menurut tafsir Ibnu Katsir huwa Allahul Mahfuz.
Lahul Mahfud, kitab induk, atau kalau di kita general ledger kan. Kalau di perusahaan-perusahaan itu ada kitab induk untuk menentukan pencatatan terutama terkait dengan persoalan keuangan perusahaan. Puntansi itu biasa disebut dengan general ledger, semua persoalan terkait dengan COA, chart of account gitu kan. Daftar akun-akun perusahaan itu mesti ada buku induknya. Nah, di sini juga ada Lauhul Mahfuz, itu juga merupakan buku induk setiap seluruh makhluk Allah tercatat di sana. Kita kapan lahir, kita kapan menikah, kapan punya anak, kapan mati, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Wakila juga disebutkan Al-Kitabu Al-Munazzalatu Al-Maktubatu Allati Taqra'u Al-Nasi Jiharan. Tetapi bisa juga diartikan kitab Mastur itu adalah kitab yang diturunkan dan tertulis yang dibaca kepada orang-orang secara jelas jiharon. Bisa juga itu maksudnya adalah Al-Quran gitu. Karena memang Al-Quran itu waktu diturunkan itu tidak tertulis, bukan berupa manuskrip. Gitu. Manuskrip itu ditulis itu adalah oleh kita. Yang diturunkan oleh Allah itu adalah berupa ya bacaan saja kan. Bacaan, kemudian bacaan itu disimpan ingatan, di ingatan Nabi, di ingatan para sahabat dan semuanya mengingat. Kemudian setelah itu baru dituliskan. Di sini sudah disebutkan mastur yang tertulis karena memang akhirnya ujungnya dituliskan. Walaupun di sini sebagian sahabat tidak setuju, tetapi akhirnya dituliskan karena para sahabat berpikiran jauh ke depan, kan? Nanti akan lahir generasi berikutnya, mereka belum tentu bisa hafal Quran. Bisa saja Al-Quran itu turun kepada orang bukan Arab, ya seperti kita ini. Kan sulit juga menghafal, mengetahui bahasa Al-Quran jika tidak tertulis. Kemudian Pirok Mansyur wal Baitil Ma'mur. Nah, juga demi itu kitab tertulis itu ada di lembaran yang terbuka, bisa dibaca. Jadi yang bisa membaca Al-Quran itu siapapun makhluk Allah. Masuk jin juga bisa sebetulnya. Jin juga bisa membaca Quran. Bahkan dalam beberapa hal itu kadang-kadang jin itu lebih pintar daripada manusia ya. Pernah satu kasurupan gitu kan. Dalam satu kasurupan dibacakan ayat kursi. Itu si yang kesurupan itu ngoreksi, bacaan kamu salah gitu. Ternyata jin itu lebih hafal juga. Lebih bagus bacaannya. Jadi tidak takut kalau bacaannya salah. Makanya harus bagus yang membacakan. Baru jinnya keluar. Kemudian wal baitul makmur. Demi baitul makmur. Nah, disebutkan di dalam dua kitab Sahih Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW kola bersabda dalam hadis Isra Mi'raj. Dia mengatakan, summa rupi abi, kemudian aku ini diangkat ilal baitul makmur ke baitul makmur. Wa idzan dan pada saat itu huwa itu malaikat Jibril yadkhuluhu masuk malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur fi kulli yaumin setiap hari itu sabuna alpan sekitar 70.000 malaikat la ya'uduna tidak kembali itu malaikat ilahi dari Baitul Ma'mur akhiroma alahim sampai mereka terus-terusan melakukan ibadah di sini. Ya ta'abbaduna fihi yatufuna mereka melakukan tawaf terus-terusan di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur ini itu adalah seperti Baitullah, seperti Ka'bah yang ada di Mekah. Kalau Ka'bah itu untuk tawafnya manusia yang taat patuh kepada Allah, sedangkan kalau Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat. Digambarkan di sini 70.000 malaikat tawaf setiap hari. Nah, kata-kata 70 itu bisa juga diartikan dalam angka yang tidak terhingga. Sering di dalam bahasa-bahasa hadis atau bahasa Quran menyebutkan angka 7 atau 70. Nah, apakah itu pengertiannya betul-betul angka 70 atau kata-kata yang mengatakan betapa banyaknya itu yang melakukan tawaf. Nah, di sini bisa diartikan
tak terhitung sebetulnya malaikat yang setiap hari tawaf. Karena tawafnya itu kalau kita kan hanya 7 keliling manusia itu. Kalau malaikat itu terus-terusan tawaf. Kalau kita 7 keliling setelah itu ya berhenti karena tidak kuat, capek, haus, ingin makan dan sebagainya. Kalau malaikat kan tidak makan, tidak minum. Jadi tidak ada urusan dengan persoalan capek. Tidak ada asam laktat barangkali gitu. Tidak ada asam kecapean kalau di malaikat. Terus-terusan di sini. La ya'udu. Nah, mereka tidak kembali. Jadi kalau sudah masuk Baitul Ma'mur itu terus saja di dalamnya. Jadi kalau dihitung di sini, setiap hari, walaupun harinya itu apakah sama dengan hari dunia atau 1.000 tahun dunia, kan setiap hari yang di sini. Itu juga goib, kita tidak mengerti. Tapi di sini Nabi mengatakan kulla yaumin, setiap hari. Apakah harinya sama dengan dunia atau beda? Karena kan di dunia ini sehari semalam itu hanya 24 jam. Waktu siang dan malam. Tapi kalau di planet lain saja misalnya. Planet yang dekat kepada matahari seperti Merkurius, sehari semalamnya itu tidak 24 jam, lebih cepat. Karena mereka beredarnya itu tidak sampai setahun. Demikian juga bentuknya lebih kecil daripada bumi. Tapi kalau di seperti Jupiter atau Saturnus, itu setahunnya lebih lama juga karena mereka bentuknya lebih besar dibanding bumi. Sehingga sekali berputar, satu berotasi itu lebih dari 24 jam. Nah, pengertian sehari semalam itu tentu saja di tataran tata surya kita saja berbeda-beda, kan? Setiap planet, apalagi di akhirat, wallahu a'lam pengertiannya. Kemudian waktu Nabi masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu mendapati di situ ada Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim Al-Khalil sebagaimana kita ketahui ada di langit ketujuh di Baitul Ma'mur. Pada saat Nabi masuk, Nabi Ibrahim sedang bersandar, menyandarkan bahunya atau menyandarkan tonggongnya ke Baitul Ma'mur. Beliau sedang duduk-duduk. Nah, kita maklum kalau manusia itu ada rasa capek, butuh istirahat. Sehingga beliau tidak tawaf, tapi duduk-duduk saat itu. Beda dengan malaikat. Li'annahu bi'annil ka'batal ardiyah. Li'annahu banil ka'batil ardiyah. Nabi Ibrahim itulah yang membangun Ka'bah yang ada di bumi. Sehingga nanti Allah beri balasan, beliau bisa menikmati Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Balasan dari Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, sama isabiati baitun yukallah al-ma'mur. Di langit ketujuh itu ada sebuah rumah yang disebut al-ma'mur. Bihiyalil Ka'bati, yang menyerupi Ka'bah. Ka'bah itu kan dalam sehari semalam juga tidak pernah lewat orang tawaf. Terus saja ada yang tawaf di Ka'bah. Selagi tidak ditutup, selalu akan penuh dengan tawaf. Ada saya yang tawaf satu, dua, atau ratusan ribuan, selalu saja ada. Jadi itu tempat tawafnya para malaikat. Kemudian ada penjelasan lain, baitul ma'mur. Apa yang maksud dengan baitul ma'mur itu? Baitun bersama yukallahu al-durah. Baitul ma'mur itu adalah ada di langit, biasa juga dipanggil dengan al-durah. Bahwa bihiyalil ka'bati, itu seumpama Ka'bah. Di sini mintok yang ada di atas Ka'bah. Jadi ya kalau kita memandang saat ini ke Ka'bah, di atas Ka'bah itulah di langit ketujuh, jaraknya nggak tahu berapa juta kilometer, wallahu a'lam, atau tahun cahaya. Ada persis di atas Ka'bah itu, Baitul Ma'mur itu. Nah, bagaimana kan bumi ini berputar? Itu juga sesuatu yang gaib, wallahu a'lam. Tidak mengerti kita ya. Apakah ikut berputar dan sebagainya. Kan perputaran di angkasa ini bukan satu macam gerakan, tapi bermacam-macam yang mengharuskan pengaturan yang baik supaya tidak saling tabrakan. Pak perhatikan Pak, bumi itu sendiri berputar di atas porosnya. Sambil berputar di atas porosnya, dia juga mengitari matahari. Kan 2 kali putaran itu. Yang berputar di atas porosnya disebut dengan rotasi. Kalau berputar mengitari matahari disebut revolusi. Nah, matahari sendiri itu juga berputar.
berputar juga dan berputar juga pada dirinya sendiri dan juga berputar di alam semesta ini. Nah, berarti perputarannya itu ramai kan? Pusing kita melihatnya kalau kita memperhatikan perputaran itu di satu tempat, tetapi tidak pernah tabrakan kan itu. Coba kita renungkan, kalau tidak ada yang mengatur, kok berhancur itu alam semesta itu, saling bertabrakan. Kalau menurut keterangan dari para ahli astronomi, perputaran itu terjadi terus. Jadi itulah ciri-ciri kehidupan itu bergerak, ciri bahwa terjadi kehidupan itu ada pergerakan, baik di makhluk yang namanya manusia maupun di luar manusia. Ya kita ciri hidup kita itu, kita disebut hidup itu karena bergerak. Bergerak apakah bernapas atau berjalan kaki itu juga pergerakan. Kalau tidak bergerak lagi itu namanya mati kan. Kan orang mati tidak bisa bergerak lagi. Nah demikian juga makhluk-makhluk Allah yang makhluk kosmos juga melakukan pergerakan-pergerakan, berputar. Dan perputarannya itu ramai gitu kan. Jadi dalam satu galaksi itu berjuta-juta matahari. Matahari itu juga berputar-putar di dalam galaksi itu. Bintang-bintang maksudnya. Dan tiap bintang itu memiliki planet-planet. Planet juga berputar-putar. Jadi ramai sekali pergerakan. Galaksi itu sendiri bergerak, berputar juga di alam yang kita tidak tahu di mana itu alam. Apakah di situkah ada alam akhirat? Wallahu alam. Tidak mengerti kita. Harus harus mati dulu, harus kiamah dulu mungkin. Nanti baru tahu. Apakah di mana surga, di mana neraka? Wallahu alam. Itu semuanya goib bagi kita saat ini. Tetapi bahwa surga dan neraka itu ada pasti. Itu karena yang memberitakan zat yang maha pembuatnya. Kemudian dalam hadis lain sebutkan begini. Anna Rasulullah SAW qala yauman berkata kepada sahabatnya satu hari, hal tadruna ma Baitul Ma'mur? Apakah kalian mengetahui apakah itu Baitul Ma'mur? Qalu menjawab para sahabat, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala bersabda Nabi SAW, kaindahu sesungguhnya itu Baitul Ma'mur itu masjidun merupakan tempat sujud bersama di langit bihiyail Ka'bati persis Ka'bah. La khurra alaiha. Kalaulah terjadi jatuh malaikat mungkin di situ bersujud maka sujudlah mereka. Yusalli bihi kulla yaumin sab'una alfi malakin. Melakukan sholat. Kalau di sini istilahnya sholat. Tapi kalau di hadis di atas tawaf. Setiap hari itu 70.000 malaikat. Idza kharaju min hulam ya'udu. Apabila mereka keluar dari Baitul Ma'mur itu tidak bisa kembali. Oh, pengertiannya begitu. Jadi kalau mereka sudah masuk ke Baitul Ma'mur tidak bisa kembali lagi, hanya selama tidak mereka keluar bisa melakukan ibadah terus-terusan di Baitul Ma'mur. Kemudian pengertian wasakil marfu ini semuanya berita-berita goib dan atap yang ditinggikan. Tentu yang maksud di sini adalah kalau menurut kita ya langit itu. Kalau menurut kita kan langit itu ya kelihatannya biru. Tapi kan seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah hanya pembiasan cahaya saja sebetulnya. Di mana batas langit? Wallahu alam. Kita tidak mengerti. Tapi bahwa warna biru atau kemerah-merahan, layu dan sebagainya itu adalah tipuan terhadap mata kita saja. Kita itu tertipu mata kita. Ya, jangankan jauh, apabila ada ban sepeda atau ban motor diputar, seolah-olah jari-jarinya itu menyatu kan. Nah, itu juga tertipu mata kita kan. Padahal jari-jari itu ya ada jarak-jaraknya. Tapi gampang ditipu kita itu. Demikian juga dalam alam pikiran kita. Kita gampang tertipu. Sehingga kita gampang terpesona. Nah, itu hati-hati juga itu. Maka ada dalam alam manusia itu yang disebut dengan gendam, hipnotis. Itu juga bagian tipuan terhadap pikiran. Sama seperti tertipunya mata kita dengan jari-jari sepeda atau motor tadi seolah-olah menyatu. Padahal tidak. Itu karena ketidakmampuan mata kita membedakan putaran yang demikian kencang. Sehingga di sini kelihatan kelemahan kita manusia. Demikian juga alam pikiran kita manusia lemah. Bisa dipengaruhi dengan gendaman atau dengan hipnotis.
Insya Allah kalau yang suka dikir kepada Allah tidak gampang dihipnotis. Karena alam pikirannya selalu kontak dengan Allah. Sehingga tidak gampang kena tipuan. Tapi kalau yang jarang dikir kepada Allah gampang ditipu. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini kita tertipu sebetulnya. Langit itu adalah sebenarnya cahaya yang dibiaskan. Warna biru yang paling menonjol. Kemudian warna merah kemerah-merahan itu waktu pagi ataupun sore juga menonjol di barat ataupun di timur. Kemudian di sini dari Robi bin Anas, pengertian wasakil malku itu adalah al-arash. Itu arash. Biasa nanti al-arsyu al-arsyistawa. Allah itu bersemayam di arsh sebagai singgasana. Tapi wallahu alam seperti apa. Karena Allah itu laisa bimislik syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi kalau pengertian kita singgasana itu tempat duduk kan. Apakah Allah duduk? Wallahu alam. Itu di luar nalar kita juga. Kita tidak mengerti. Kemudian kenapa disebut aras? Karena aras itu sakpun li jamil makhlukati, merupakan atap bagi seluruh makhluk. Aras itu menaungi seluruh kehidupan ini. Jadi kalau alam semesta itu demikian lebar besar, aras itu lebih besar lagi. Wallahu alam tapi bagaimana. Wal bahril masjur dan demi juga laut yang dipanaskan. Al-ma'u alladhi tahta arsh. Yaitu air yang ada di bawah arsh. Tetapi pengetahuan telah membuktikan saat ini juga kan di lautan itu ada api itu. Di bawah laut bisa ada api itu. Jadi terbuktilah ayat ini mengatakan laut yang dipanaskan. Karena ternyata api juga bisa hidup di bawah air gitu kan, bawah laut. Sudah ditemukan, para ilmuwan menemukan adanya air di bawah laut. Wa idza biharu sujirat. Begitu apabila laut telah dipanaskan. Itu dalam ayat At-Takwir, surat At-Takwir. Idza inna adzab rabbika lawaqi. Dan sesungguhnya siksa Tuhanmu itu pasti akan datang. Hadza huwa al-muqsimu alaihi. Itulah sumpah Allah bahwa siksa Allah itu pasti akan datang bil kafirin kepada orang-orang kafir yang menolak terhadap Allah. Laisa lahu dafi, tidak ada yang bisa menolak. Malahu min dafi, tidak ada yang bisa menolak kalau siksa Allah telah datang. Jangankan di akhirat, karena kita sudah tidak berdaya apapun di dunia ini saja kita tidak bisa menolak. Siksa Allah sudah datang berupa gempa, berupa gunung meletus atau tsunami dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah pasrah saja, tidak bisa menolakkan siksaan. Tetapi kalau di dunia ini siksaan itu bisa menimpa siapapun yang ada di daerah itu, baik beriman maupun tidak bisa kena. Hanya insya Allah akibatnya yang akan berbeda setelah kematian. Bagi orang kafir, siksaan itu betul siksaan, tetapi bagi orang mukmin itu merupakan sebagai ujian dari Allah. Dan insya Allah di akhirat akan Allah beri rahmat. Kemudian watasiru jibalu sairo. Dan pada saat gunung-gunung itu berjalan. Ini tasir sair itu kan berjalan. Bisa bergerak tuh gunung. Dan saat ini juga sebetulnya gunung-gunung itu bergerak. Tapi kita kan melihatnya tetap aja diam di tempat itu gunung. Padahal sebetulnya bergerak itu gunung-gunung. Karena sekali lagi ciri kehidupan gunung itu hidup itu pergerakan. Dan nanti di akhirat betul-betul berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah hari ini kepada orang-orang yang membohongkan. Nah, sekali lagi saat ini sengaja tidak Allah tampakkan, tetapi logika manusia bisa menalarnya. Kita saat ini belum pernah melihat surga, belum pernah melihat akhirat. Surga tempat balasan kebaikan, sedangkan neraka tempat balasan keburukan. Tetapi di dunia ini sendiri kita bisa nalar. Kalau kita melakukan kebaikan, ujungnya baik juga.
Kalau keburukan ujungnya akan buruk juga. Itu juga merupakan balasan yang bisa kita nalar sehingga setiap perbuatan manusia itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, memang secara formal hanya kepala negara barangkali atau kepala daerah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh manusia. Tapi sesungguhnya kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Makanan juga itu meminta pertanggungjawaban. Kalau kita sembarang makan, akibatnya penyakit. Itu pertanggungjawaban sebetulnya. Dan sebagainya. Banyak hal-hal yang lain yang meniscayakan kehidupan akhirat itu adalah mesti. Karena belum tidak semua urusan di dunia ini selesai kan. Ada orang yang tidak bersalah dihukum, sedangkan orang bersalah tidak dihukum. Itu urusan belum selesai, keburu mati misalnya. Nah, ini belum diselesaikan, maka nanti harus ada urusan di akhirat. Kemudian yaumidakuna ila nari jahannam. Pada hari mereka dipanggil ke neraka jahanam dengan panggilan yang sungguh-sungguh. Artinya betul-betul itu panggilan dipanggil mereka yang harus masuk jahanam. Dan setiap kita juga kaum mukmin yang beriman akan melewati jahanam. Kalau masih ada yang harus dicuci misalnya, tentu akan masuk ke jahanam, kemudian diangkat lagi dari jahanam. Tapi kalau yang selamat, insya Allah selamat melewati jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Hadin narulati kuntum tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian pernah membohongkannya. Wasihirun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir atau kalian tidak bisa melihatnya? Silakan, tidak bisa ada pilihan lain. Pasbiru Allah tasbiru. Apakah kalian akan sabar ataupun tidak akan sabar? Sawaun sama saja kepada kalian. Inna wa tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini balasan bagi orang-orang sesuai dengan apa yang pernah diperbuatnya di dunia. Nah, kita melihat aneka ragam perbuatan kita di muka bumi ini kan. Baik orang yang beriman maupun tidak beriman. Tapi yang membedakannya, kalau orang beriman itu ada iman, percaya kepada Allah, dan mudah-mudahan setiap perbuatannya dikaitkan dengan keimanan. Itu sehingga akan melakukan perbuatan yang baik-baik saja. Tapi kalau orang-orang kafir, beragam perbuatan yang mereka lakukan, tentu dalam rangka menikmati kehidupan dunia saja. Tidak didedikasikan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, innal muttaqina fi jannatin na'im. Setelah Allah membicarakan orang-orang kafir, neraka, sekarang Allah membicarakan surga. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Nanti para ulama memberikan definisi. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah orang yang bertakwa. Nah, kalau definisi ini berat kan, menjalankan awamirillah, perintah-perintah Allah. Perintah Allah demikian banyak. Coba sholat saja. Itu kalau dirinci, selain sholat wajib, ada sholat sunnah. Apakah semua sholat sunnah kita laksanakan? Nampaknya tidak ada yang mampu menjalankan semuanya. Ya. Paling kita sholat sunat rawatib, ditambah duha, tahajud, ditambah istihoroh dan sebagainya itu juga sudah banyak ribet. Kita pilih yang paling utama saja misalnya. Sholat tahajud, sholat witir, sholat rawatib dan sebagainya. Itu sudah. Kalau kita bisa terus melaksanakan dengan konsisten istiqomah itu juga kebaikan. Jadi pengertian memang definisi dari ulama ini sangat komprehensif dan belum tentu semua kita bisa menjalankan. Memang semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita saja. Karena Allah juga dalam Al-Quran mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Demikian juga Rasulullah menyatakan, apabila aku merintahkan, kerjakanlah sekemampuan kalian. Tapi kalau aku melarang, tinggalkanlah semuanya. Jadi kalau dalam mengerjakan kewajiban, mengerjakan keharusan, kita bisa milih-milih, kecuali yang wajib harus dikerjakan. Tapi kalau larangan, semuanya harus ditinggalkan. Misalnya, aduh belum bisa meninggalkan jinah,
Kalau biasa setiap hari, sekarang cukuplah se- sebulan sekali misalnya. Itu tidak bisa. Ketinggalkan semua. Tapi kalau sholat, kalau yang wajib harus terus dijalankan. Tapi sholat rawatib sekali-kali sholat kadang-kadang tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ah, begitu Allah menyatakan di dalam jannatin wa na'im, di dalam surga-surga dan sejumlah kenikmatan. Jannatin itu jamak, artinya banyak surga itu, luas. Mereka bergembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dan Allah memeliharanya dari siksa neraka jahim. Jadi pasti terbebas dari siksaan kalau udah masuk surga. Kulu washrobu. Kulu washrobu, seperti tadi disebutkan, makan dan minum itu adalah naluri manusia. Manusia itu senangnya makan dan minum. Setiap kegiatan mesti ada makan dan minum. Kan? Karena memang begitulah. Sehingga nanti juga di surga Allah berikan kenikmatan itu berupa makanan dan minuman yang disukai oleh kita. Dengan catatan kalau di dunia makanan dan minuman itu mesti punya konsekuensi. Kemungkinan sakit, bukan? Kalau kebanyakan daging jadi kolesterol. Kebanyakan kacang-kacangan jadi asam urat. Dan macam-macam yang lain. Ya. Akibat dari makan makanan. Sayuran hijau juga menyebabkan kita asam uratnya tinggi. Kebanyakan makan jadi gemuk misalnya. Dan seterusnya. Tapi di akhirat tidak ada konsekuensi. Makan sesukanya saja. Washrobu dan juga minumlah. Minuman yang disediakan itu tidak berupa dalam botol-botol, tapi berupa sungai. Artinya ngalir. Aliran sungai madu, sungai homer, sungai susu, dan sebagainya dalam bentuk aliran. Sangat besar. Ini yang bima kuntum ta'malu itu sebagai balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Jadi pada saat kita di dunia ini, kita disuruh susah-susah bangun sholat subuh. Akan ada balasannya nanti. Semuanya ada konsekuensi. Kita sedang susah-susah asik-asik bekerja, ternyata harus sholat duhur dahulu misalnya, siang-siang hari, itu di samping sebetulnya bagian dari ritme kehidupan adanya istirahat, juga nanti akan ada konsekuensi, ada balasan. Demikian juga sholat-sholat yang lain, puasa, zakat, dan sebagainya, semuanya akan ada akibat. Digambarkan di sini muttaqina ala surur. Bertelekan mereka di atas surur. Surur itu biasanya diterjemahkan ranjang-ranjang. Mungkin tempat-tempat mewah, wah, yang belum kita bayangkan seperti apa di akhirat nanti. Masfufah yang tersusun rapih dan bersih. Wajnahun dan balasan berikutnya kami nikahkan. Jawab itu nikah kan? Nah, itu juga naluri kita kan senangnya nikah ya. Artinya perbuatan yang berkaitan dengan seksual itu naluri manusia senang semuanya. Kami nikahkan ya perempuan dengan laki-laki dan laki-laki dengan perempuan. Bihurin in dengan bidadari yang matanya ah, tidak belekan gitu kan yang jelas. Kalau di dunia itu masih mungkin belekan kan, tapi di akhirat itu bidadari yang matanya sulit digambarkan. Bihurin in dengan bidadari-bidadari. Apakah kita mau semua masuk ke sini jadi digambarkan seperti di ayat ini? Saya yakin semuanya mau ya. Tapi bekerja dahulu, berbuat dahulu di bumi ini, kan? Supaya nanti bisa memperoleh balasan dari Allah. Nah, di sini penjelasannya demikian banyak. Minas surur malain ro'at. Nah, digambarkan akan ada ranjang-ranjang malain ro'at yang mata belum pernah melihatnya, wala udunun samiat dan telinga juga belum pernah mendengarnya, wala khotor al qalbi basyarin dan belum terlintas di hati manusia. Jadi keindahan surga itu memang digambarkan seolah-olah seperti yang di dunia ini, tetapi kualitasnya jauh sekali. Karena kehidupan di akhirat itu nanti dimensi kita juga berbeda dengan dimensi saat di dunia ini. Kalau kita saat ini tingginya 1,5 meter, 2 meter paling tinggi, dengan kekuatan kalau makan juga paling 2 piring itu paling banyak ya. Demikian juga punya istri maksimum hanya 4. Nah di akhirat itu kemampuan semuanya itu ditingkatkan, meningkat.
dimensi hidup, kekuatan tubuh kita juga berlipat-lipat, sehingga tetapi pribadinya tetap pribadi kita. Jadi kalau kita ingat saat ini sedang pengajian, insya Allah nanti kalau jadi penghuni surga, ingat dahulu pernah ngaji misalnya. Ingat kita ikut hadir saat itu misalnya. Ikut terlibat dan sebagainya, itu sebagai apa yang telah kita kerjakan sebelumnya, dan nanti dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Itulah rahmat Allah. Kita masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah itu diundang dengan amal kita juga. Hani ambima kuntum ta'malun. Qul washrabu hani ambima aslaftum. Makanan rumah sebagai balasan terhadap apa yang telah berlalu, yang telah kalian lakukan sebelumnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan begini, Innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki, layat taki, dia itu bertelekan muttaka, di tempat bertelekan, bersandar, bersantai gitu. Miqdaru arba'ina sanatan, sekitar 40 tahun gitu. Mayatahwalu anhu walayumlihu. Dia tidak berubah dan tidak condong, tetap betah. Kalau di kita kan, kita itu bosanan, di dunia ini bosanan ya. Dan selalu ingin berubah kan. Coba sifat kita itu begitu. Sekarang musim kemarau, bosan kan, inginnya hujan. Tapi kalau setelah hujan ingin kemarau, itu kelakuan kita kan. Tapi kita tidak bisa ngatur. Kemarau begini ya kemarau saja terus. Tapi kita mulai ada perasaan tidak betah kemarau terus, ingin hujan. Dan demikian terus. Kita ingin bersenang-senang. Apakah selalu betah dalam kesenangan? Juga ingin berubah, ingin makan minum, ingin segera pulang dan sebagainya. Tidak betah juga bersenang-senang. Ingin selalu berubah. Tetapi di akhirat nanti itu tidak ada rasa bosan tadi. Di surat Al-Kahfi digambarkan la yabuna anha hiwala. Tidak menginginkan mereka itu berubah atau bosan dalam keadaan di surga itu. Nikmat saja terus. Nah, di sini juga digambarkan 40 tahun terus-terusan. 40 tahun akhirat itu ya 40 kali 1000 tahun. Berarti panjang kan? Jadi tidak ada kebosanan. Ya, timat mastahat. Apa yang mereka inginkan dirinya itu pasti bisa terjadi. Jadi kalau di dunia ini kita belum menikmati sesuatu yang orang lain sudah menikmati, kita belum pernah menikmatinya, nanti kita kalau jadi penghuni surga bisa memohon kepada Allah. Apapun daun, apa yang kalian inginkan, kalian bisa memperolehnya. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman dan mengikuti turunan-turunan mereka dengan keimanan, kami akan sertakan kepada mereka turunan-turunan itu nanti mengikuti mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Belum bima kasabarohin, tiap pribadi itu terikat dengan apa yang telah dia perbuatnya. Nah, ini saya kira salah satu ayat yang menyatakan sebaiknya kita bisa mewariskan nilai-nilai hidup itu kepada generasi di belakang kita. Kan ada 3 macam warisan yang kita tinggalkan dari kita kepada turunan kita. Yang pertama warisan harta. Nah, warisan harta itu Allah juga ikut ngatur kan, ada ketentuannya dalam surat An-Nisa itu. Cara bagaimana mewariskan, membagikan harta itu Allah telah menentukan di situ. Kemudian yang keduanya warisan genetika, turunan. Jadi kalau kita berhidung mancung, maka anak turunan kita juga akan mancung. Walaupun mancungnya ke dalam ya, kita semuanya kan mancungnya ke dalam. Atau kalau rambutnya itu keriting, maka anak kita juga keriting. Kalau kita warna kulitnya sawo matang, maka anak kita juga tidak akan jadi bule kan, sawo matang saja. Itu otomatis kalau itu diturunkan. Kalau kita tinggi, anaknya juga insya Allah akan tinggi. Rendah juga demikian, dan seterusnya. Nah, kalau warisan genetika itu tanpa ada campur tangan kita. Pokoknya kita nikah, kemudian nanti kita ya melakukan hubungan suami istri, jadilah anak kita tanpa kita atur-atur. Itu genetika. Kromosomnya sudah tertentu. Allah semuanya yang mengatur. Tapi kalau warisan, di situ
sebagian diatur oleh Allah, tetapi tidak sedikit manusia yang suka ngatur sendiri. Gak usah dibedakan laki dan perempuan, sama saja laki dan perempuan. Itu kan telah menentang aturan Allah dalam pewarisan. Nah, kemudian ada pewarisan berikutnya yang sama sekali Allah tidak mengatur, diserahkan kepada manusia. Apa itu? Pewarisan nilai-nilai hidup. Ajaran agama lah dalam hal ini. Kita punya anak, apakah dididik dikenalkan kepada Allah? Apakah dididik dikenalkan kepada Rasulullah? Diajarilah ajaran Islam atau tidak? Itu sepenuhnya terserah kita. Allah tidak ngatur-ngatur di situ. Nah, bagi orang-orang yang berpikir, yang punya wawasan baik, mengerti kehidupan, tidak saja di dunia tetapi di akhirat, pasti tidak akan menyia-nyiakan, menurunkan nilai kepada anak-anaknya. Kenalkan anak itu kepada Allah sejak dini. Ajaran Islam mengajari sejak anak lahir, akikahkan. Kemudian kenalkan kepada Allah. Usia 7 tahun, ajari sholat. Dan terus harus menjadi kebiasaan melakukan sholat. Itu ada ajaran Islam memang mengatur, tetapi Allah tidak menentukan secara pasti di situ. Tergantung kepada manusia. Kita mau melakukannya atau tidak, silahkan, terserah kamu gitu. Kira-kira Allah menyatakan. Nah, tetapi sekali lagi bagi kita yang iman dan sadar, tentu saja tidak ingin nanti keturunan kita itu tidak kenal kepada Allah. Karena manfaatnya demikian besar. Pada saat kita mati, anak yang kita tinggalkan itu akan berdampak kepada kita juga. Sehingga tidak boleh diabur anak itu kenal Tuhan seenak-enaknya. Seperti para petinggi zaman dahulu itu, keluarga Pancasila. Contohnya seperti Gubernur Jawa Tengah dahulu itu Pak. Bapak semuanya kenal dengan Pak Suparjo Rustam itu, ajudan Jenderal Sudirman sebetulnya beliau itu pernah jadi prajurit waktu perang kemerdekaan. Nah, beliau di dalam kehidupannya bangga, wah kami keluarga Pancasila. Saya ada haji, beliau itu kan Haji Suparjo Rustam, saya itu haji, tapi anak pertama saya adalah Hindu, anak kedua saya Katolik, anak ketiga saya Islam. Jadi gado-gado di keluarganya itu bangga. Itu kebanggaan sementara di dunia sebagai keluarga Pancasila. Tapi bagi kita orang Islam, jangan pernah membiarkan anak kita untuk memilih agama suka-suka sendiri. Walaupun setelah kita tentukan inilah agama yang benar, kita kenalkan Islam, akhirnya dia juga tetap memeluk agama lain, itu di luar kita, di luar tanggung jawab kita. Tapi kita kenalkan dahulu masa anak-anak. Nanti setelah dewasa ternyata nyari agama sendiri, itu di luar tanggung jawab kita. Karena apa? Inilah Al-Quran menyatakan siapa orang-orang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya, anak turunannya beriman, kami sertakan mereka akan dikumpulkan di surga nanti dan tidak ada akan dikurangi sedikit pun dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Semuanya menjadi keluarga besar yang dirahmati Allah. Tentu kita ingin seperti itu kan? Punya keluarga itu kumpul lagi selain di dunia ini, di akhirat juga nanti kumpul di surganya Allah. Saya kira mesti begitu orang-orang beriman itu. Kalau punya anak turunan itu juga harus beriman. Nah, salah satu caranya turunkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama melalui pendidikan salah satunya. Sehingga tidak boleh sembarangan kita menyekolahkan anak itu ke sekolah yang tidak mengajarkan Islam. Dimasukkan ke sekolah Katolik, dimasukkan ke sekolah yang tidak mengajarkan ajaran Islam. Hati-hati, jangan karena disiplin dan sebagainya kita sembarangan menyekolahkan anak kita ke sekolah yang tidak mengajarkan ajaran Islam. Nanti teracuni itu, Pak. Ya memang nanti kuasa Allah sih. Tidak sedikit juga orang yang berasal di sekolah Katolik jadi Islam yang baik. Tetapi itu kan di luar kemampuan kita. Kalau kemampuan kita, sekolahkanlah ke tempat yang di sana diajarkan ajaran mengenal Allah dengan baik. Sehingga tidak boleh sembarangan memilih sekolah Katolik. Karena di sekolah Katolik, di sekolah Protestan tidak ada diajarkan ajaran Islam. Beda dengan di sekolah-sekolah Islam atau di sekolah negeri itu diajarkan ajaran Katolik, diajarkan ajaran Protestan,
ajaran Hindu dan sebagainya. Tapi kalau sekolah Kristen itu tidak mau kecuali mengajarkan ajaran agama mereka. Dalam hal ini hati-hatilah memilih sekolah karena itu adalah proses pewarisan nilai-nilai hidup sebetulnya. Apalagi untuk SD, SMP, sampai SMA. Hati-hati itu. Terutama TK sampai SD lah itu. Karena penanaman nilai-nilai pada saat kecil itu membekas terus sampai dewasa. Hingga tidak boleh sembarangan mengajarkan anak. Itulah pesan di Quran ini harus kita indahkan. Harus diikuti oleh keluarga kita. Kecuali kalau sudah mahasiswa, universitas, silahkan mau sekolah di sekolah bebas. Karena dia sudah punya nilai-nilai dasar. Lebih kuat biasanya. Jadi kalau bisa ya jangan juga lah. Selagi kita mampu menyekolahkan di sekolah yang mengajarkan ajaran Islam, sekolahkanlah di sana. Kemudian digambarkan di sini, kami anugerahkan kepada mereka buah-buahan, daging yang mereka senangi. Kemudian mereka juga melakukan tos gelas itu mungkin seperti di acara-acara pesta-pesta malam. Kemudian juga mereka dilayani oleh gilmanun, pemuda-pemuda, anak-anak muda. Jadi di akhirat nanti akan ada anak-anak muda yang menjadi pelayan-pelayan ahli surga itu. Kalau ahli surga itu betul-betul orang yang asalnya dari dunia, tapi kalau gilman itu wallahu alam, mungkin diciptakan khusus untuk melayani kita saja. Selama-lamanya, kalau di Indonesia kan pelayan itu, ART, asisten rumah tangga itu, hanya beberapa tahun saja. Tapi kalau di sana, selanjutnya selama-lamanya akan dilayani. Kan kita senang dilayani ya, setiap manusia itu senang dilayani. Kalau mau minum, diambilkan minuman, tidak ngambil sendiri kan. Mau apapun diambilkan, dilayani lah pokoknya semuanya. Naluri manusia senang. Kalau kita jadi atasan, punya bawahan, bawahan itu melayani. Padahal harusnya atasan melayani bawahan kan gitu ya. Sesuai dengan sabda Nabi. Sayyidu ummati khodimuhum. Pemimpin umat itu adalah pelayannya. Tapi di kita terbulak kan. Justru atasan itu yang harus dilayani. Padahal atasan itu harus jadi pelayan. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis Nabi disebutkan begini. Idza dakhala rajul jannata salaan abawahi. Apabila masuk seorang laki-laki ke dalam surga akan menanyakan an abawahi perihal ibu bapaknya. Kemana ibu bapak saya? Wajah jatihi dan perihal istrinya. Kemana istri saya? Wawaladihi dan perihal anaknya. Wa yuqal innahum lam yablughu darajataka. Sesungguhnya mereka itu ibu bapamu, istrimu dan anakmu tidak sampai seperti derajat engkau. Jadi mereka tidak ikut. Fayaqulu maka berkata itu laki-laki, ya Rabbi qad alimta li walahum. Wahai Tuhanku, engkau sungguh telah mengetahui aku dan juga mereka. Ayuk marub ilhaqim maka ayak murub ilhaqim maka Allah menyuruh supaya tadi yang ditanyakan ibu bapaknya, istrinya, anak-anaknya disertakan kepada si laki-laki tadi. Maka membaca Ibnu Abbas itu ayat walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan mengikuti kepada mereka anak cucu mereka itu dengan iman al-haqna bihim kami sertakan kepada mereka dzurriyyatahum keluarga mereka. Kemudian dalam hadis lain Rasul mengatakan begini, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman, wala dahum dan anak-anak mereka bil jannati di surga. Wa innal musyrikin dan sesungguhnya orang-orang musyrik, wala dahum dan anak-anak mereka pinari di neraka. Nah, dilihat dari asal usulnya begitu. Biasanya kalau orang beriman melahirkan anak-anak beriman. Tapi kalau bapak ibunya musyrik, maka anak-anaknya juga ikutan bapak ibunya. Itu normalnya. Walaupun bisa saja tadinya beriman, ibu bapaknya anaknya kafir. Atau bapak ibunya kafir, anaknya beriman, mungkin saja. Nah ini dilihat dari keumuman, biasanya begitu. Kalau kita beriman, insya Allah anak-anak kita juga beriman. Tapi orang-orang musyrik biasanya musyrik juga. Nah, sehingga nanti di akhirat ujungnya begitu. Orang mukmin berada dengan keluarganya ada di surga, sedangkan orang musyrikin dan keluarganya juga ada di neraka. Gitu kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini.
Innallaha yarfa'u derajat lil abdil solihi fil jannati. Sungguhnya Allah meninggikan derajat seorang hamba soleh di surga. Wa yaqulu, maka berkata itu hamba, ya Rabbi, anna li hadhi. Bagaimanakah ini ya Allah? Wa yaqulu, maka berfirman Allah, istighfari waladikalah. Engkau bisa masuk ke dalam surga ini karena istighfarnya anakmu dahulu. Nah, ini pentingnya anak-anak kita itu supaya menjadi anak-anak beriman juga karena dampaknya besar. Seseorang masuk ke dalam surga bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kok saya bisa jadi masuk surga gitu kan? Allah menjawabnya bistighfari waladika. Karena istighfarnya permohonan maaf dari anakmu untukmu itu. Jadi berdampak nih Pak. Doa anak soleh kepada ibu bapaknya itu bisa menyebabkan bapaknya dibebaskan dari siksaan neraka. Saya kira mungkin begitu dulu, sudah 6:30. Kita akhiri saja bahasan mengenai tafsir ini. Wallahu a'lam.